hari ini nih kita datang ke pembukaan office dan showroomnya Sunra. Kemudian dari spesifikasi juga ya BT lah, beda-beda tipis. Sebetulnya kategorinya lebih mirip motor, tapi dikatakan ini adalah sepeda listrik. Kita lihat ke sebelah sini sekarang. Halo, welcome back to channel Liviholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Hari ini nih kita datang ke pembukaan office dan showroomnya Sunra. Sunra itu adalah merek motor listrik dari China, dan bukan hanya motor listrik, ada juga sepeda listrik, dan konon di China sendiri mereka sudah membuat mobil listrik, tapi yang masuk ke sini sekarang baru sepeda listrik dan motor listriknya. Seperti apa Sunra, kita akan lihat langsung ke dalam ya. Yuk, let's go. Sekarang nih kita tadi sudah ngelihat ada seremoni pembukaan ya. Jadi ada pembukaannya, dan sekarang ini adalah tanda tangan kontrak dealer. Jadi dealer-dealernya sudah punya Sunra ini. Bapak Chandra. Nah, kita sekarang lihat aja unit-unitnya nih. Di sini ada banyak banget kalau lihat dari brosurnya ya. Unitnya ada banyak banget. Kita ngelihat sedikit aja mulai dari sepeda dulu kali ya, sepeda listrik baru ke motor listrik ya. Nah, ini di samping saya ini kategorinya sepeda listrik sebetulnya ya. Tapi mirip-mirip motor sih. Cuman memang kalau lihat dari harganya ini mirip-mirip dengan sepeda. Masuk kategorinya sepeda sih. Ini tipenya namanya Hepburn. Ini kalau kita lihat di brosur ya, untuk motor hubnya ini menggunakan 800 watt, jadi cukup lah ya kalau untuk sepeda listrik gitu ya, 800 watt. Kemudian baterainya ada di sini, baterai Graphene ya, itu menggunakan 23 ampere dan 20 ampere, itu 60 volt. Sebetulnya kalau buat kategori sepeda listrik 60 volt terlalu gede sih ya, itu kategorinya sebetulnya udah hampir motor listrik gitu ya. Nah, kalau dari bodinya, kemudian dari dimensi ya, ini boleh dibilang mini motor lah ya, nggak terlalu besar, tapi cukup lah. Jadi ini kalau kategorinya sebetulnya mengawang-awang antara sepeda listrik dengan motor listrik nih. Saya coba dudukin aja ya. Ini posisi saya ini dengan standar ada, kaki masih bisa napak, artinya dia tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini kalau buat wanita mungkin cukup cocok ya. Dan lebih besar daripada sepeda listrik pada umumnya. Jadi kelihatannya oke banget. Warnanya juga imut. Dek di bawah ini, deknya lumayan besar ya. Deknya lumayan besar, jadi bisa ngangkut barang dan sebagainya ya. Kalau kita lihat sih modelnya cukup cakep. Ada windshieldnya segala. Sebetulnya kategorinya lebih mirip motor, tapi dikatakan ini adalah sepeda listrik. Kita lihat ke sebelah sini sekarang. Ini kategori sepeda listrik memang jelas ya. Kalau kita lihat ini adalah seperti sepeda listrik pada umumnya. Di sini tipenya ada banyak nih yang mirip-mirip gitu ya. Ada M4, M3, kemudian Rapid, GA1, Milky Way. Ini mirip-mirip nih. Nah, ini rata-rata di sini menggunakan sebetulnya 48 volt ya. Kalau untuk sepeda kategorinya, karena memang kalau buat di sepeda 48 volt itu cocok banget. Dia cukup bertenaga, nggak lelet gitu ya. Jadi ini oke banget nih, tipe yang QA12 ya. Ini soalnya ada banyak banget nih. Kalau dari harga ini mungkin range-nya di sekitaran 4 jutaan. Ke sebelah sini juga sama nih, tipenya mirip-mirip ya. Ada QA, nah kita lihat aja nih yang sebelah sini nih. Warnanya yang menarik sebetulnya di sini. Jadi warnanya banyak kan pastel-pastel begitu ya. Kalau dari bentukannya ini memang mirip banget dengan sepeda listrik pada umumnya sih. Kalau kita lihat dimensinya juga kan kecil ya. Kalau saya dudukin begini ya, kelihatan tuh dia kecil. Kemudian orang kalau duduk pun dengan standar masih bisa menapak kakinya. Jadi cocok banget nih buat ibu-ibu ya, mama ataupun adik-adik. Misalkan kalau mau bawa ke sekolah, ataupun juga ibu-ibu bawa anaknya, bawa belanjaan. Keranjang di depan cukup besar ya. Keranjang depan cukup besar, jadi bisalah bawa barang-barang yang lumayan gede. Nah, ini sama juga nih kalau lihat dari spesifikasinya. Ini pakai 48 volt, baterainya Graphene. Itu di sekitar range-nya di 21 ampere hour ya. Jadi memang rata-rata di 21 ampere gitu ya. Mirip-mirip semua nih. Nah, sekarang kita lihat aja tipe motornya ya, motor listriknya ya. Kita lihat nih dari yang ini nih, paling kecil nih.
Ini tipenya Q5 namanya. Motornya, hubnya ini menggunakan 1500 watt. Jadi untuk sebuah motor yang nggak terlalu besar seperti ini sudah cukup sih 1500 watt untuk di perkotaan ya, untuk city ya. Baterainya ternyata menggunakan 72 volt. Jadi cukup besar ya, bukannya 60 volt. Beda dengan yang tadi model kayak sepeda listrik pakai 60 volt, ini 72 volt. Ini udah standar banget untuk motor listrik ya. Kemudian baterai yang digunakan sama, masih grafin. Jadi dia ada di bawah sini dan kapasitasnya sekitar 21 ampere hour ya. Standar lah. Ini kalau pakai di keliling di kota, jalan datar dengan kecepatan sekitar 40-50 km per jam ya, itu mungkin bisa menempuh sekitar 70 km. Nah kalau lihat di sini kecepatan maksimumnya sih bisa mencapai 58 km per jam ya, mungkin 60 kali ya. Kalau secara dimensi ini mirip-mirip banget dengan bentuk skuter-skuter yang nggak terlalu besar. Kemudian kita lihat di panel displaynya juga kelihatannya sih, nggak nyala ya, mungkin nggak ada baterainya. Jadi dia modelnya bulat begini ya, mirip-mirip sepeda listrik, mungkin sangat sederhana. Kalau harganya mungkin sekitar 14 jutaan ya. Tapi itu harga sudah tanpa subsidi ya. Jadi harga normal. Nah mungkin kita ambil ini, maaf nih. Nah, di sini ada harga-harganya nih. Q5 betul 14.800.000 ya, bisa di screenshot tuh. Nah, kita lihat yang model yang lain ya, ada banyak soalnya. Ini tipe yang pernah kita review sebetulnya di PRJ Kemayoran waktu itu ya, sedikit. Ini tipe yang mungkin bakalan jadi hits. Model-modelnya seperti Vespa skutik-skutik begitu ya, tapi dia dimensinya lebih panjang dan lebih besar. Ini tipenya namanya Future. Ini ada 3 tipe nih, 1500, 2300, dan 3000 sesuai dengan motor hubnya. Jadi kalau motor hubnya ini ada beda-beda ya. Tapi kalau untuk baterainya rata-rata sama. Ini baterainya sendiri menggunakan 72 volt, 26 ampere hour ya. Tapi kalau kecepatan maksimum tentunya beda-beda ya. Yang 1500 watt hubnya, ini kecepatan maksimum sekitar 80 km per jam. 58 berarti ya sekitar 60 km per jam ya, sekitar 60 km per jam. Kalau yang 2500 itu kecepatan maksimumnya bisa 65 km per jam. Jadi cukuplah untuk di perkotaan. Dan yang ketiga ini yang pakai 3000 watt ya, ini lumayan banget nih. Kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam. Kalau range-nya mirip-mirip karena memang baterainya sama, hanya beda dikit-dikit aja. Tipe yang paling kecil itu 80 km, kemudian yang di tengah-tengah ini 85 km, sementara yang untuk yang 3000 watt ini 115 km. Jadi cukup jauh ya. Ini kayaknya cocok banget nih kalau buat saya demen banget kalau misalkan bisa menempuh di atas 100 km per single charge. Oh ya, buat teman-teman yang nanya nih, aduh kok reviewnya cepat banget? Iya, ini karena review singkat, kita sebetulnya mau memperlihatkan di Sunra showroomnya ini ada apa aja ya. Jadi kalau untuk lebih detailnya mengenai motornya nanti kita punya review yang lebih dalam lagi ya, beda. Nah, ini salah satu motor yang bakalan jadi andalan lagi, ini adalah tipe Legend. Tipe Legend ini mungkin bakalan booming juga gitu ya. Tipenya sama, punya 3, yaitu 1500, 2500 dan 3000. Jadi sama ya, punya 3 tipe berdasarkan hub motornya. Kemudian baterainya mirip juga sama dengan yang Future tadi, 72 volt, 26 ampere hour ya. Kecepatan maksimum juga sama berdasarkan hub motornya. Kalau yang paling kecil ini bisa 58 km per jam, ini 65 km per jam, dan itu bisa 85 km per jam. Jadi cukup untuk di perkotaan lah ya. Ketiga tipe ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman lebih suka yang mana. Karena harganya pun variasi sekali. Kalau kita lihat di sini ya, Legend yang paling kecil harganya itu sekitar 20 juta ya, 20.100.000. Kemudian yang tengah-tengah itu 24 jutaan. Dan yang paling besar yang 3000 watt itu 29.600.000. Ingat ya, ini harga memang harga tanpa subsidi karena memang konon subsidi ini sudah habis kuotanya. Jadi nggak tahu deh nanti untuk tahun depan apakah ada subsidi atau tidak. Yang jelas harga di sini adalah harga tanpa subsidi. Yang Future harganya mirip-mirip juga tadi.
Dari yang paling kecil itu 21 juta, kemudian yang tengah-tengah itu 25 jutaan, dan yang ini 31 juta yang paling besar ya untuk 3000 watt. Di luar ini sebenarnya disediakan unit test ride-nya ya. Jadi kita coba aja deh untuk ngetes sebentar ya. Walaupun ini adalah bukan review, tapi setidaknya kita pengen coba juga nih kayak apa sih sepeda listrik dan motor listrik Sunra ini ya. Yuk kita tes aja. Sepeda listriknya dulu aja ya. Ini tipe M3 kalau nggak salah ya. Bentuknya seperti ini. Kalau ini dinyalain, ini sederhana banget untuk displaynya. Sepeda listrik, dia ada kuncinya nih. Nah, oke, ini saya coba pakai. Ini harusnya sepeda listrik ini kecepatan maksimum bisa 35 km per jam sih ya. Cuman cukup banget untuk sepeda nih. Saya coba nih. Lumayan kencang ternyata. Wow. Boleh banget nih, kencang juga nih. Karena 48 volt. Cukup nyaman sih. Kalau untuk boncengan juga saya rasa masih kuat ya. Untuk pengeremannya oke, karena ada depan ini dia masih tromol. Cuman kalau belakangnya juga sama remnya. Masih tromol ya, jadi bukan disc brake. Tapi cukup enak dan cukup empuk, nggak terlalu keras ya. Untuk klaksonnya juga masih oke. Kemudian sign kiri kanannya boleh ya, ada, dan ada bunyinya juga. Jadi standar lah untuk sepeda listrik untuk keamanannya. Dan saya suka keranjang depannya juga cukup besar. Dan dia dari apa nih, besi ya, bukannya plastik ya. Jadi kayaknya untuk bawa barang cukup kuat lah ini. Untuk boncengan, kalau untuk anak-anak saya rasa masih oke, cukup banget. Kalau dewasa juga sebenarnya bisa, cuman pastinya terlalu kecil ya, terlalu sempit. Kalau untuk kuat atau enggak, kalau dari wattnya adalah 600 atau 800 watt, itu harusnya sih mampu ya untuk boncengan berdua ya. Kita coba di sebelahnya nih ada Q5 ya. Ini 72 volt, kemudian kalau hub motornya ini 1500 watt. Harusnya sih ini enak digunakan di perkotaan ya. Oke, Q5. Kita coba yang lain ya. Ini tipe yang Future. Ini modelnya saya suka banget sih. Mirip-mirip Vespa Scootic. Ya mirip-mirip ya, tapi beda dari segi detailnya. Kemudian juga dari size-nya beda banget. Dia panjang gitu ya. Kita akan coba, tapi saya nggak tahu ini yang berapa watt. Karena memang ada 3 tipe. Cuman kita cobain aja seperti apa sih rasanya. Ini kalau nyalain masih P. Tekan rem untuk kondisi normal gitu ya. Nah ini kita cobain ya. Kalau kita pakai nih ya, ini speed 1 sih. Speed 1 ini masih oke, masih kerasa nggak nyentak gitu ya, enak gitu ya. Kalau di tempat yang nggak rame seperti ini, speed 1 ini masih nyaman lah gitu ya. Kalau kita lihat di panel ini di sini ada untuk speed levelnya, mode-nya. Kalau pencet ini sekarang mode level 2 ya. Nah, level 2 ini kerasa powernya lebih besar ya. Cukup enak sih. Ini saya ke 35 km per jam nih cukup cepat juga ya. Kita pencet sekarang, coba modenya. Nah ini level 3 nih ya, mode level 3. Nggak terlalu kerasa beda ya antara 2 dengan 3. Memang akselerasinya kerasa lebih gede aja, tapi overall sih nggak terlalu signifikan banget nih bedanya 2 dengan 3. Kalau level 1 dengan level 2 kerasa ya, kerasa banget bedanya. Oke, kita cobain sekarang yang tipe Legend ya. Ini modelnya kotak, beda dengan yang tipe Future. Kalau dari spesifikasi mirip-mirip. Nah, nggak nyentak juga nih, enak sih, sama. Cuman nggak tahu kenapa kok saya rasa ini lebih powerful ya dari yang Future tadi. Ini kalau dibuat di perkotaan sih ini juga sama nih, enak banget nih kayaknya. Level 1. Kita coba pindah ke level 2 ya, mode 2 ini. Mode 2 ini kerasa sih perbedaannya dengan level 1 ya, kerasa signifikan nih bedanya. Nah, nanti kita coba di level 3. Kalau shockbreaker tadi ada bumping, masih enak ya, empuk ya, shockbreakernya cukup empuk sih ini.
Nah, ini kita coba sekarang di level 3. Nah, level 2 dengan level 3 nggak terlalu beda ya, signifikan, cuman akselerasinya aja kerasa lebih kencang aja. Tapi kalau dari torsinya agak mirip-mirip ya. Kalau overall sih menurut saya rasanya antara Future dengan Legend ini mirip ya. Jadi dari segi kecepatannya, kemudian handlingnya, ya mirip-mirip sih. Oke, overall kalau menurut saya yang Future dengan yang Legend feelingnya hampir sama, beda tipe aja. Kemudian dari spesifikasi juga ya beti lah, beda-beda tipis. Secara fungsional juga mirip-mirip aja. Kita akan review lebih dalam sih nanti untuk episode yang berbeda ya. Sekarang kita hanya ngerasakan review singkat aja seperti apa sih Sunra ini dan ada apa aja di Sunra showroom ini. Dan ternyata memang tipenya ada banyak. Paling banyak sih sebenarnya di sepeda listriknya ya. Motornya ada 2 yang sudah ready, kemudian yang akan di launching lagi di tahun depan, mungkin yang model yang panjang yang seperti BMW ataupun seperti Savart ya. Dan buat teman-teman nih, kalau yang penasaran banget dengan Sunra bisa langsung datang ke bawah sini nih, biar kalau teman-teman penasaran banget dengan Sunra ya. Dan kali ini juga Sunra memang sudah tanda tangan teken dengan beberapa dealer, jadi moga-moga aja banyak dealernya di dekat tempat teman-teman, jadi nggak perlu bingung lagi. Nah, untuk sementara ini kita sudahi saja episode kali ini. Kalau penasaran dengan Sunra-nya sendiri seperti apa detailnya, nanti saksikan aja di episode yang berbeda ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EVholic.